Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Siwo ditatap oleh Suho, ia pun kembali mengingat masa lalunya. Di saat ia dikalahkan Suho di beberapa tahun yang lalu. Terlihat di sebuah arena pertandingan, kini pertarungan selanjutnya akan dimulai antara Suho dan Siwo. Wanita berambut kuning berkata, orang bernama Siwo mungkin akan memenangkan ini. Jin Suho itu memang tidak beruntung. Ternyata wanita berambut kuning ini adalah ketua guild Dead Moon, An Jong Hyun. Pria di sampingnya yang bernama Kang Ho Jun, direktur HR guild HK, ia menanggapi, sepertinya guild Dead Moon juga tertarik dengan Kim Siwo. Jung Hyun menimpali, ya, sepertinya guild HK juga sama saja. Walaupun dia masih kadet, dia memang berbakat. Ya, itu benar, ucap Kang Ho Jun. Jung Hyun berkata kembali, Kim Siwo juga merupakan murid hunter rank S, yaitu Yo Jae-hwan. Bahkan guild lain mungkin juga mati-matian mencoba merekrut dia, termasuk asosiasi. Setelah itu Shin pun beralih di tengah-tengah arena pertandingan. Dan pertandingan pun kini sudah dimulai. Lalu seorang pembawa acara berkata, pertarungan antara nomor 271 Kim Siwo dan nomor 510 Jin Suho akan segera dimulai. Silakan mengambil posisi kalian. 3, 2, 1, mulai. Setelah itu mereka berdua pun langsung beradu serangan dan saling jual beli serangan. Namun di saat Siwo melancarkan serangan, ia bergumam, dia namanya Jin Suho bukan? Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan padanya. Jadi aku akan segera mengakhiri ini. Namun di saat ia akan menyerang kembali, tiba-tiba ia dikejutkan oleh tatapan Suho yang sangat mengintimidasi. Lalu secara naluri bertahan, Siwo langsung menghindar ke belakang setelah merasakan bahaya. Lalu penonton berkata, setelah melihat Siwo mundur, setelah ditatap oleh Suho, apa yang barusan terjadi? Bukannya Kim Siwo akan menang? Apa mungkin dia bermain-main dengan Jin Suho? Ini pasti mustahil. Namun, yang benar saja. Lalu sebari menatap Suho, Siwo bergumam, aneh, aku merasakan bahaya. Tapi kenapa tidak gugup sama sekali? Namun di saat Siwo berpikir, tiba-tiba Suho langsung menyerang Siwo. Dan kini Siwo yang terpojok oleh Suho. Dalam benak Siwo, ia berkata, sial, serangannya menjadi lebih tajam. Sebenarnya apa yang terjadi? Sementara itu di bangku penonton, para penonton pun cukup terheran-heran atas performa Suho. Apa-apaan orang itu? Dia tiba-tiba jadi hebat sekali. Ini cukup aneh. Lalu para perekrut hunter pun ribut atas performa Suho. Rambut coklat berkata, cepat cari informasi tentang Jin Suho. Kita harus merekrutnya ke guild kita. Sementara orang di sampingnya sedang menelepon ketua guild. Halo, ketua guild. Ada pemula lain yang menangkap perhatian semua orang. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan. Setelah dipojokkan terus-menerus oleh Suho, dengan merasa geram ia menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga, sehingga Suho mundur ke belakang. Setelah itu Siwo berkata, hei kau itu apa? Apa maksudmu timpa Suho? Tidak ada yang memberitahuku kalau akan ada seorang sepertimu di turnamen ini. Apa kau dari keluarga kaya atau dari luar negeri? Jadi siapa kau sebenarnya? Ucap Siwo. Tidak baik menebak-nebak siapa orang lain timpa Suho. Siwo ngegas kepada Suho. Katakan saja padaku, di antara dua itu yang mana dirimu? Suho menimpali, apa maksudmu? Apa ada alasan kenapa aku harus memberitahumu? Merasa geram karena tidak dijawab, Siwo pun langsung menerjang maju sebari berkata, kalau begitu aku akan membuatmu mengatakannya. Lagi pula sudah jelas, mungkin kau di sini karena kau punya orang tua yang kaya. Karena sudah jelas kau orang seperti itu. Namun setelah Siwo menyinggung orang tuanya, tiba-tiba Suho langsung mengeluarkan aura yang cukup mencekam dan langsung menunjukkan tatapan yang intimidasi. Setelah itu, wush, serangan Suho menerjang Siwo secara bertubi-tubi. Sebari menahan serangan Suho, Siwo pun bergumam,
Dia juga sangat berbeda dari sebelumnya. Dan setelah itu Siwo terkejut setelah melewati garis pembatas arena pertarungan. Dan suara priwit berbunyi menyatakan pertarungan selesai dan pemenangnya adalah Jin Suho. Sementara itu Siwo yang masih shock oleh kekuatan Suho, kini ia pun lebih disokkan oleh tatapan Suho yang seakan menekannya. Lalu ia pun bergumam, "Apa-apaan itu tatapannya?" Setelah itu Shin pun kembali di saat Siwo menginvestigasi Suho. Masih dengan berkeringat dingin melihat tatapan Suho yang seraya tatapan tak gentar, ia pun disadarkan oleh Hui Seok yang berkata, "Hei Kim Siwo, katakan sesuatu. Kau kan hunter rank S, bujuk dia atau semacamnya." Sementara itu setelah mengeluarkan sejumlah kekuatannya, kini Suho pun merasa sakit di kepalanya. Lalu ia bergumam, "Apa ini? Apa yang barusan kulakukan? Kenapa tiba-tiba aku membuat hal ini menjadi heboh?" Setelah kekuatan Suho reda, Hui Seok berkata, "Hei Suho, apa kau sakit? Ya, aku tahu kau bertambah kuat baru-baru ini, tapi terlalu berbahaya bagimu untuk melawan hunter rank S. Kalau kau berhenti sekarang, kami takkan melaporkan hal ini pada petinggi." Masih dengan sakit kepalanya, Suho bergumam seraya mengabaikan ucapan Hui Seok. "Aneh, aku bukan tipe orang yang akan bertingkah seperti ini. Apa ini dikarenakan skill baruku?" Heavenly Demon menanggapi, "Cih, sayang sekali, aku ingin melihatmu mengamuk." Suho menimpali, "Apa kau yang tadi mengendalikanku?" "Tidak sama sekali, ini semua ulahmu, sifat alamimu," sanggah Heavenly Demon. "Apa? Sifat alamiku?" timpa Suho. "Ya benar, awalnya aku ragu, tapi kau ternyata benar keturunanku. Sepertinya kau terlahir dengan bakatnya, tapi masih tidak cukup untuk menyaingiku," ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, "Tapi barusan itu adalah niat membunuh bukan? Karena aku ingin menyingkirkan apapun yang berani menggangguku. Dan dorongan impuls yang ada di dalamku membuatku berpikir seperti itu. Namun setelah dipikirkan lagi, sepertinya ini pernah terjadi sebelumnya. Ah sial, kepalaku pusing." Sementara itu, masih dengan merasa emosi karena dirinya ditekan oleh hunter rank B, Siwo pun berkata, "Hei kau Suho, keluarkan pedangmu." Namun dengan terkejut Hui Seok melerai, "Hei kau Kim Siwo, dia saja belum tenang, jadi kau jangan gegabah." "Diam kau," ucap Siwo. Lalu ia bergumam dengan geramnya, "Kalau aku tak melakukan apa-apa sekarang, nanti hal yang sama akan berulang kembali." Lalu Shin pun kembali flashback di mana Siwo dikalahkan Suho di arena pertarungan dan para penonton mencemoohnya. "Apa? Kim Siwo itu selemah itu? Ya, dia benar-benar kalah. Masa orang itu memang hebat bertarung, tapi tetap saja kalah dengan orang yang tak bernama itu. Dia membuat malu nama gurunya saja, dasar bego." Setelah terngiang-ngiang cemoohan semua orang atas dirinya yang dianggap lemah, kini ia pun masih memendam kekesalan terhadap Suho. Lalu ia pun dengan mengeluarkan pedangnya, Siwo pun kembali berkata, "Suho, cepat keluarkan pedangmu." Sementara itu Hui Seok dengan ketakutan ia hanya menenangkan Kim Siwo. Masih dengan geramnya Siwo berkata seraya mengabaikan perkataan Hui Seok, "Kali ini aku takkan kalah denganmu, jadi aku tak peduli kau jadi sekuat apa, karena aku pasti akan mengalahkanmu." Namun tak disangka dan tak diduga, dengan satu pukulannya Hui Seok menyadarkan Kim Siwo seraya berkata, "Sialan kau, jadi sadarlah." Setelah memukul Kim Siwo, ia pun ketakutan, lalu ia bergumam, "Ah, apa aku akan dihabisi? Apa dia yang akan mengincar dan membunuhku?" Setelah itu Hui Seok berkata, "Kau seharusnya kau dengar perkataanku selagi aku bicara baik-baik." Sementara itu setelah mendapatkan pukulan dari Hui Seok, Siwo berpikir dan ia pun sadar, berpikir secara rasional. Mungkin dia adalah musuh yang tidak bisa kulawan saat ini. Ah tidak, namun dilihat dari reaksinya, aku yakin dia pasti bertambah kuat. Setelah itu Siwo berkata, "Ah Suho, aku terlalu terbawa suasana, tapi aku takkan meminta maaf karena kau masih dalam pengawasan asosiasi." Suho menanggapi, "Terserahlah." Selain itu,
Cepat keluarkan aku dari tempat ini, Siwo menimpali. Kutebak kau juga ingin aku tetap diam tentang siapa kau sebenarnya bersama dengan wanita itu. Suho menimpali, ya betul. Dan percakapan kita jadi lebih cepat. Seakan mau tak mau, Siwo menanggapi, baiklah aku takkan mengatakan apapun ke petinggi. Namun karena kau masih pada tahap investigasi tentang hubunganmu dengan monster itu, maka untuk saat ini aku takkan bertanya tentang bagaimana kau bisa jadi sangat kuat, atau kenapa kau beberapa kali ditemukan di gate. Suho berkata, bukannya kau ingin menangkapku. Sepertinya kau sudah puas akhirnya begini. Jujur saja aku tidak yakin aku bisa mengalahkanmu sekarang, karena aku tidak memiliki kekuatan yang membutuhkan penjelasan. Karena aku melarikan diri seperti pengecut. Sedangkan alasan kau belum membunuhku adalah karena kau tak ingin membuat hal ini jadi merepotkan, bukan? Ucap Siwo. Suho menanggapi, ya itu benar. Lalu Siwo berkata kembali, sudah cukup Hui Seok, mari selesaikan ini. Aku akan bertanggung jawab atas insiden ini. Tapi itu akan berpengaruh pada evaluasimu, ucap Hui Seok. Lupakan, karena ada yang lebih penting daripada itu, timpa Siwo. Sementara itu, setelah mengetahui masalahnya sudah selesai, sembari akan pergi, Suho berkata, aku bisa pergi sekarang bukan? Siwo menanggapi, lain kali takkan berakhir seperti ini, karena aku sudah bertambah kuat. Ketika saat itu tiba, dan pada saat itu akan kupastikan kau bertanggung jawab. Jadi sebaiknya kau juga bertambah lebih kuat. Suho menimpali, kau serakah sekali, padahal kau sudah cukup kuat. Aku tidak ingin mendengar itu dari orang yang menyembunyikan kekuatannya, ucap Siwo. Suho berkata, Kim Siwo, dengarkan baik-baik. Sejak awal aku tidak pernah menyembunyikannya. Dan sejak awal aku tidak punya banyak hal. Jadi, lupakan saja. Mungkin kita akan bertemu lagi. Siwo menanggapi, baiklah, jadi kau bisa pergi. Setelah itu, setelah Suho pergi, dengan menunduk dan suara beratnya, Siwo berkata, dia kembali. Dia akhirnya kembali. Jin Suho, orang itu, orang yang kulawan sudah kembali akhirnya. Setelah itu, Shin pun beralih di taman kota. Terlihat Suho dan Jian sedang duduk di kursi taman. Lalu Suho memulai percakapan. Jadi bagaimana kabarmu? Jian menanggapi, aku berhenti sekolah opah. Sepertinya akademi tidak ingin membantu orang sepertiku yang dikritik parah oleh publik. Sepertinya lebih baik aku menyerah menjadi hunter. Oh, begitu ya, ucap Suho. Setelah itu Suho berkata kembali sembari menatap Jian. Apa itu yang benar-benar kau inginkan? Ya, ucap Jian. Apa kau ingin menyerah menjadi hunter seperti ini? Tanya Suho. Dengan ragu-ragu Jian menjawab, tidak. Aku ingin melakukan lebih, tapi orang-orang mati karena aku. Contohnya Hunter Kang dan orang tuaku, mereka semua mati karena aku. Sepertinya orang jahat sepertiku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi hunter. Suho berkata, aku juga tidak tahu. Sejujurnya, aku tidak bisa berjanji kalau orang-orang takkan berbicara buruk atau mengkritikmu, karena mereka bisa memakimu menjadi orang yang jahat, dan mereka juga akan tidak nyaman di dekatmu. Mungkin itu yang akan terjadi. Tapi bagaimana orang memandang kita? Itu sesuatu yang menyeramkan lebih dari dugaan kita. Jian menanggapi, sepertinya begitu. Suho berkata kembali, namun itu bukan alasan yang cukup bagus hingga kau harus menyerah akan mimpimu. Tapi aku orang jahat dan aku membunuh orang, ucap Jian. Suho menanggapi, itu karena kau tidak bisa melanjutkan hidupmu kalau kau tidak bunuh mereka. Bukankah kau juga bukan melakukannya atas keinginanmu sendiri? Tentu saja aku tidak bilang kalau kau orang yang baik, namun kau pantas mendapatkan teguran atas apa yang terjadi karena ulahmu. Tapi menurutku aku tidak pantas menilai orang seperti apa engkau. Lalu sembari memberikan tanda tangan Suho yang telah dijanjikan, Suho pun kembali berkata, itu sama seperti bagaimana aku mungkin saja menjadi orang jahat bagi orang lain. Namun menurutku kau bisa menjadi orang baik bagi seseorang juga. Jadi kalau menjadi hunter adalah mimpimu, maka terlalu cepat untuk menyerah. Jadi menurutku
Kau harus terus mengejarnya. Tentu saja, keputusan itu ada di tanganmu. Sembari menangis dan memeluk tanda tangan dari orang yang menolongnya, Jian berkata, "Aku mengerti dan juga terima kasih Opa." Setelah Jian mencurahkan kesedihannya, kini ia pun terbebas dari pengaruh sang Blood Demon. Dan itu ditandakan fragmen kaca yang diberikan Blood Demon pecah. Lalu setelah mengetahui pengaruhnya sudah lepas dari Jian, Blood Demon berkata, "Sepertinya percobaan pertama gagal." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.